Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumayu, NIM 202101200049, Program Studi Teknik Elektro. Di mata kuliah Piranti dan Rangkaian Elektronika ini, saya akan menjelaskan tentang osilator Hartley. Jadi osilator adalah suatu alat yang merupakan gabungan elemen-elemen aktif dan pasif untuk menghasilkan bentuk gelombang sinusoidal atau bentuk gelombang periodik lainnya. Nah, di sini kita fokusnya pada jenis osilator, yaitu osilator Hartley. Osilator Hartley adalah sebuah osilator LC yang menggunakan induktor dan kapasitor secara paralel untuk menentukan frekuensi. Osilator Hartley diciptakan pada tahun 1915 oleh insinyur Amerika Ralph Hartley. Osilator Hartley merupakan jenis osilator paling tua dan paling populer. Fitur yang membedakan dari osilator Hartley adalah umpan balik yang diperlukan untuk osilasi, diambil dari persimpangan dua kumparan yang dipasang secara seri. Kelemahan utama dalam suatu rangkaian osilator LC adalah rangkaian tersebut tidak memiliki alat yang mampu untuk mengatur atau mengendalikan nilai amplitudo osilasinya, dan juga sulit untuk mengatur nilai frekuensinya sesuai dengan kebutuhan kita. Apabila kopling elektromagnetik kumulatif antara L1 dan L2 pada gambar rangkaian LC terlalu kecil, maka akan menyebabkan umpan balik yang terlalu kecil sehingga menyebabkan osilasi menjadi berhenti atau amplitudonya akan menjadi nol. Demikian juga bila umpan baliknya terlalu besar, maka amplitudo osilasinya akan terus membesar sehingga kita akan sulit mengatur osilasinya. Namun, memungkinkan untuk membuat feedback untuk nilai tegangan yang tepat sehingga terjadi osilasi yang konstan. Jika umpan baliknya lebih besar dari yang dibutuhkan, maka amplitudo osilasinya dapat diatur dengan memanfaatkan bias amplifier, sehingga nilai-nilai bias amplifiernya dapat meningkat dan penguatan amplifiernya menurun. Sedangkan jika nilai amplitudo osilasi menurun, maka bias amplifiernya akan menurun dan penguatan amplifiernya akan meningkat. Hal ini akan membuat umpan balik akan meningkat sehingga nilai amplitudo osilasinya akan tetap. Cara ini disebut dengan automatic base bias. Salah satu keuntungan menggunakan automatic base bias pada pengaturan tegangan suatu osilator, yaitu osilator dapat menjadi lebih efisien dengan menghasilkan bias kelas B atau bahkan bias kelas C dari sebuah transistor. Ini akan menguntungkan karena arus kolektor hanya mengalir saat siklus osilasi, sehingga arus kolektor akan sangat kecil. Jadi, rangkaian self-tuning base osilator ini adalah salah satu konfigurasi rangkaian osilator resonansi feedback paralel LC yang dikenal dengan rangkaian osilator Hartley. Dalam rangkaian osilator Hartley, rangkaian LC dihubungkan di antara kolektor dan satu basis dari transistor penguat. Untuk menjaga nilai tegangan osilasinya, maka kaki emitter dihubungkan dengan kumparan yang tetap. Umpan balik rangkaian ambil dari induktor yang dipasang pertengahan induktor tetap, atau dari koil terpisah yang dipasang seri dan diparalelkan dengan kapasitor seperti pada rangkaian. Rangkaian osilator Hartley ini sering disebut sebagai rangkaian induktor terpisah karena kumparan L ditap pada pertengahannya, sehingga induktansi L bekerja seperti dua buah kumparan terpisah. Oleh karena itu, sebuah osilator Hartley dapat dirancang dengan menggunakan sepasang kumparan seri yang diparalel dengan kapasitor. Mungkin sekian penjelasan saya tentang osilator Hartley. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat rangkaian osilator Hartley dengan menggunakan penguat amplifier dan menghitung besaran penguat amplifier pada rangkaian osilator Hartley ini dalam aplikasi Proteus. Terlebih dahulu, saya akan membuat rangkaian osilator Hartley-nya. Pertama, kita membutuhkan
penguat amplifier dengan tipe 741. Ini kita simpan di sini. Setelah itu kita membutuhkan satu buah kapasitor. Kita ubah rotasinya, simpan di sini. Kita rotate dulu. Setelah itu kita membutuhkan resistor. Pindahkan dulu ke sini. Setelah itu kita membutuhkan resistor lagi. Lalu kita membutuhkan induktor. Rotate. Setelah itu kita juga membutuhkan satu lagi induktor. Rotate lagi. Setelah itu kita membutuhkan dua buah baterai. Kita simpan di sini. Satu lagi kita simpan di sini. Setelah itu kita juga membutuhkan ground. Kita simpan di sebelah sini. Nah, saya sudah merangkainya, sudah disambung-sambungkan ya semua komponennya. Ini merupakan rangkaian dari osilator Halley dengan penguat amplifier tipe 741. Ini baterainya disambungkan ke kaki amplifier nomor 7, yang baterai satunya, baterai 2-nya disambungkan ke kaki amplifier nomor 5, resistor 2-nya disambungkan ke resistor 1, lalu induktor 1 disambungkan ke resistor 1, lalu disambungkan ke ground. Induktor 2 juga disambungkan ke ground dan ke kaki yang nomor 6, lalu kapasitor 1 disambungkan ke resistor 1 dan ground disambungkan ke kaki nomor 3. Nah, setelah itu kita rubah nilai-nilainya. Kapasitor kita ubah menjadi 1 mikrofarad. Udah ya, ini udah nilainya 1 mikrofarad. Resistor 2 kita ubah menjadi 47 kilo ohm.
Ini awalnya 10, jadi 47 kilo ohm. Setelah itu induktor satunya 1 mH ya. Induktor 2 nya juga sama nilainya. Lalu baterai masing-masing kita ubah menjadi 12 volt. Baterai ini berfungsi sebagai sumber tegangan. 12 volt. Sorry. 12 volt. Lalu resistor satunya tetap nilainya 10 ohm. Nah, ini sudah jadi rangkaiannya. Baterainya ada dua-duanya masing-masing 12 volt. Kapasitor satunya bernilai 1 mikrofarad. Induktor 1 dan induktor 2 masing-masing 1. Lalu resistor 2 47 kilo ohm. Agar kita bisa melihat gelombangnya, kita harus memasangkan osiloskop. Oke, kita mencari osiloskop di menu instrumen di yang paling atas. Simpan di sini. Oke, untuk channel A ini kita sambungkan dengan sumber output, dan untuk channel B kita sambungkan dengan input. Ya, di sini kita sudah merangkainya. Dari kapasitor 1 disambungkan dengan kapasitor 2, lalu baterai disambungkan dengan baterai lagi. Maksudnya ini induktor 1 dengan induktor 2 disambungkan, induktor 2 dengan resistor 2 disambungkan ke resistor 1, lalu disambungkan lagi ke kaki amplifier nomor 2, lalu kapasitor disambungkan ke induktor nomor 1. Nah, pokoknya seperti ini rangkaiannya. Lalu ini kita sudah memasang osiloskop untuk melihat gelombangnya. Kita mencari osiloskopnya di dalam menu instrumen paling atas. Nah, ini untuk channel A kita sambungkan ke sumber tegangan output dan channel B ke sumber tegangan input. Bismillah, lalu kita mainkan. Nah, lihat di sini. Oke, kita atur dulu, kita matikan dulu channel C dan juga channel D nya. Selanjutnya yang channel A kita atur menjadi 0,2, ini tetap 120, dan yang channel C kita ini tetap 5 dan 40. Selanjutnya yang channel D ini tetap 5 dan 120 juga. Yang channel B kita ubah menjadi 0,2 dan min 100. Nah, sudah terlihat gelombang yang dihasilkan oleh sinyal output lebih besar daripada gelombang yang dihasilkan oleh sinyal input.
Nah, sudah terlihat ya gelombangnya. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung besaran penguat pada amplifier dan frekuensi pada amplifier rangkaian osilator Hartley ini di aplikasi Proteus. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menghitung besaran penguat amplifier dan frekuensi pada amplifier ini pada rangkaian osilator Hartley. Nah, kita gunakan dulu ini cepatan. Untuk menghitung besaran penguat pada amplifier, kita harus menggunakan satuan decibel atau disingkat dengan dB. Decibel atau dB rumusnya sama dengan log dikali tegangan output dibagi tegangan input. Lalu rumus tegangan output itu adalah sama dengan div dikali skala outputnya, dan rumus tegangan input sama dengan div dikali skala input. Oke, selanjutnya kita buat terlebih dahulu channel L kita sandi 0,2 dan ini kita sudah ya pas 100. Lalu ininya kita pasang di 5 dan channel B kita pasang di 50, ininya min 90, lalu channel D di 5 dan 120, time-nya di 1, di 0,1, dan kita sabut. Oke. Nah, selanjutnya kita hitung. Oke, selanjutnya kita hitung dulu div dari outputnya. Kita lihat dulu di sini. Div dari outputnya dari atas ke bawah ya, 1, 2, 3, 4. Udah 4 kotak. Kita masukkan 4 dikali skala outputnya tadi kita 0,2 sama dengan 0,8 volt. Jadi sudah kita dapatkan tegangan outputnya yaitu 0,8 volt. Lalu kita hitung dulu div inputnya. Div inputnya sama, dari atas ke bawah kita hitung kotaknya 1, 2, 3. Ternyata ada 3. Kita masukkan 3 dikali skala inputnya tadi sudah kita pasang 50 microfarad. Lalu kita masukkan kali 50 MP, hasilnya sama dengan 50 MP. 50 MP itu sama dengan 0,00005, atau kita singkat menjadi 5 dikali 10 pangkat min 5. Pangkat 5. Nah, selanjutnya jadi kita masukkan dengan ini ya, 3
3 dikali 0,00005 itu hasilnya sama dengan 0,00015 volt. Oke, selanjutnya kita menghitung dB nya sama dengan log dikali V outputnya sudah kita dapatkan tadi ya, 0,8 dibagi V inputnya 0,00015 hasilnya itu sama dengan 74,5 decibel. Nah, selanjutnya kita hitung frekuensinya. Rumus frekuensi itu 1 dibagi timer dikali div horizontal dibagi 0,1 dikali div horizontal. Kita lihat dulu div horizontalnya, hitung dulu berapa. Benar, tadi timernya 0,1, lalu div horizontalnya kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 div dikali 4. Oke, sama dengan 1 dibagi 0,4, 0,1 dikali 4 sama dengan 0,4. 1 dibagi 0,4 mikrosekund itu 0,4 mikrosecond atau 0,00004 atau disingkat menjadi 4 dikali 10 pangkat min 7 10 pangkat negatif 7. Nah, yaitu hasilnya dengan 1 dikali 1 kali 4 kali 10 pangkat min 7 kali 1 dibagi 4 kali 10 pangkat negatif 7. Jadi 1 dibagi 4 kali 10 pangkat 7 pangkat min 7 itu hasilnya sama dengan 2.500.000 Hz. Kita ubah satuannya ke kilohertz menjadi 2.500 kilohertz. Nah, jadi dB nya V output nya sudah didapatkan tadi dari div nya, yaitu ada 4 kotak
4 dikali 0,2 kali 0,2 sama dengan 0,8. Lalu di inputnya 3, karena ada 3 kotak. 3 dikali skala input 50 sama dengan 0,00015 volt. Lalu kita masukkan ke dB nya, jadi log dikali 0,8 kali dibagi 0,0015. Lalu untuk frekuensinya sudah kita dapatkan ya, yaitu 2.500.000 Hz atau 2.500 kHz. Nah, jadi tadi saya sudah membuat rangkaian osilator harmonium kurang lebih seperti ini. Jadi ada ground yang kita butuhkan, itu 1 ground, 2 baterai dengan masing-masing 12 volt, kapasitor 1 kapasitor dengan nilai 1 mikrofarad, lalu 2 resistor 110 k ohm dan resistor 2 nya 47 k ohm. Lalu ini ada penguat amplifier tipe 741, lalu ada 2 induktor 1 dan 2 dengan masing-masing nilainya 1. Lalu untuk mengukurnya kita hanya membutuhkan osiloskop. Nah, seperti ini, sambungkan kurang lebih seperti ini. Lalu channel A kita sambungkan dengan sumber output dan channel B kita sambungkan dengan sumber input. Lalu ini skala-skalanya sudah terlihat ya di sini, jadi saya jelaskan. Gelombangnya juga sudah muncul. Untuk menghitung Vout dan input serta frekuensinya sudah saya jelaskan rumusnya. Hasilnya seperti ini. Jadi intinya frekuensi dari rangkaian ini adalah 2.500 kHz. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, kekeliruan, karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.